Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Pipit Sofiatul Hayat Rachman dengan NIM 64201380 kelas 642A03. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan barang. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Artinya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya yaitu melakukan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan diadakan suatu konsep. Yang pertama, permintaan, yang kedua, penawaran, yang ketiga, harga keseimbangan, di mana semuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, pernahkah kalian mengamati fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Ya, menjelang hari raya, harga-harga sembako menjolak tinggi. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Yang pertama, permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa masing-masing tidaklah sama, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga semakin tinggi, maka permintaan semakin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan semakin tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun rendah. Akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Yang ketiga, selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Selera masyarakat sering disebut sebagai mode. Apa itu mode? Mode atau fashion dalam bahasa Inggris adalah merupakan sebuah ekspresi estetika yang populer pada waktu, masa, tempat tertentu, dan dalam konteks tertentu, terutama pada pakaian, atas kaki, gaya hidup, aksesoris, rias wajah, gaya rambut, dan proporsi tubuh. Yang keempat, kualitas barang. Pada umumnya, orang menghendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya, barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti. Misalnya, sebagai bahan bakar, Pertalite lebih murah daripada Pertamax. Orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga permintaan akan Pertamax menurun. Sebaliknya, permintaan akan Pertalite meningkat. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin besar penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Misalnya, keluarga yang semulanya hanya terdiri dari suami, istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Ketujuh, ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan akan terjadinya kenaikan harga BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang. Hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, maka tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta makin berkurang. Berikutnya, kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Berikut kita akan bahas tentang penawaran. Pengertian penawaran.
Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi: yang pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengadakan barang dan jasa. Besar kecilnya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Yang kedua, tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlah terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dapat memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Berikutnya, hukum penawaran. Jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Berikutnya, kurva penawaran. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Harga keseimbangan barang. Perhatikan baik-baik jika ibu sedang berbelanja di pasar tradisional. Apa yang dilakukan ibu saat membeli suatu barang? Mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian tersendiri, khususnya dalam melakukan tawar-menawar. Hal ini dikarenakan di pasar tradisional pembeli memiliki kesempatan menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut, nampak adanya kesepakatan di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu. Sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli, harga yang disepakati itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar.